jabatan kerja itu bisa melihat apakah dia bisa mengambil jabatan kerja tersebut ataukah tidak. Mmm. Karena jabatan kerja itu juga melihat diatur terkait dengan pendidikan, terkait dengan jurusan, terkait dengan pengalaman kerja. Jadi tidak semua jabatan kerja itu bisa diambil dengan jurusan apapun. Tapi Mmm. kita lebih fokusnya ke dunia konstruksi. Oh, Jadi iya kalau iya misalnya iya. ekonomi mau ngambil teknik itu nggak Oh, bisa, iya iya iya. karena itu kan Iya sudah pastilah ya. melenceng. Iya. Selamat pagi, sahabat konstruksi. Selamat datang kembali ke podcast Construction Corner. Salam konstruksi. Saat ini kita akan bahas tentang SKK. Apa itu SKK dan untuk apa itu SKK dan bagaimana cara ngurus SKK. Sekarang ini kita udah bersama Mas Yusuf, ya. Siap. Selamat pagi Mas Yusuf, Selamat ya. pagi, Pak Bro. Mantap. Mas Yusuf ini adalah Asisten Manager dari LSP GKK, ya Benar, kan? Pak. Siap. LSP Gamana. Oh, sorry, Gatensi Karya Gatensi Karya Konstruksi. Konstruksi. Iya, Saya benar. keselip nih, luar biasa. Gimana kabar, Bro? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah baik. Ini Alhamdulillah berjalan baik. lancar ya dari tadi? Lancar, Lancar. alhamdulillah. Oh iya, kita mau bahas SKK nih sekarang ini. Nah, Siap, dulu kan SKK itu kan namanya SKA ya kan? benar. Bedanya apa sih, Bro? SKK sama SKA itu? Atau emang ganti nama aja? Oke, siap. Sekarang ini yang kita kenal dengan SKK, mungkin pekerja konstruksi sebelumnya itu mengenal dengan SKA atau SKT. Nah, ya Nah, betul. apa itu SKA, apa itu SKT, apa itu SKK? Heeh. Jadi SKA itu sertifikat keahlian, Keahlian, SKT itu sertifikat kompetensi terampil, terampil. dan juga SKK sertifikat kompetensi kerja. Mhm mhm mhm. Di mana waktu zaman dulu, waktu masa LPJK, itu bernama SKT dan SKA, Mhm yang mhm. mengeluarkan sepenuhnya dari LPJK. Iya. Dan SKK sepenuhnya diambil alih ke BNSP, walaupun ada yang dikeluarkan sekarang dari LSP. Mhm mhm mhm. Dan semua itu diatur di dalam Permen nomor 12 tahun 2021, di mana masa peralihan SKA, SKT menjadi SKK. Di situ diatur di mana SKA yang berlaku 3 tahun, sekarang berubah menjadi 5 tahun. Mmm. Semua diatur di dalam Permen nomor 12 tahun 2021 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Iya 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 Di iya. mana SKA, SKT itu sekarang sudah tidak ada lagi, masa berlakunya di tahun 2024 terakhir. Oh, 2024 terakhir ya? Nah, di mana di situ kemarin sudah ada relaksasi dari pemerintah karena ada dampak PDN, jadi Mmm. diperpanjang sampai di bulan Desember. Mhm mhm. Jadi di tahun 2025 awal ini sudah tidak ada lagi yang nama SKA, SKT, semua beralih menjadi SKK Mmm. sampai dengan detik ini. Iya 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 iya. Gitu. Saya dulu ingetnya itu SKA, Bro. Karena dulu Siap. kan saya punyanya SKA Madya Samudha gitu kan. Lah kalau dulu saya SKA Muda Samadya jadi apa sekarang ini, Bro? Dulu itu SKA Muda itu SKA Madya sekarang berubah menjadi sama namanya Muda, Madya, dan Utama. Akan Mmm. tetapi masa berlakunya itu yang akan berubah jadi 5 tahun sampai dengan sekarang ini. Jadi SKA yang dulu di mana SKT itu adalah jenjang 1 sampai jenjang 6, SKA itu jenjang 7 sampai dengan jenjang 9, sekarang di-merge menjadi satu jadi SKK. Jadi Mmm. jenjang 1 sampai jenjang 9 itu namanya SKK. Jadi SKK. yang jenjang ahli, muda, madya, dan utama itu sama, sama seperti sebelumnya, begitu juga dengan terampil, jenjang teknisi, dan juga operator jenjang 1 sampai 3, teknisi 4 sampai dengan 6, ahli 7 sampai dengan 9, itu sama semua. Saya masih masih agak curious nih tentang masalah 1 sampai 3, 4, 5, 6, 7, bisa dijelasin nggak sih, Bro? Untuk Satu SKK sampai jenjang heeh, heeh, 1 itu buat apa aja gitu? jenjang 1 sampai dengan 3 itu lebih ke tukang, Oh, tukang. heeh, Kalau lebih ke tukang tukang. itu ada perbedaannya ya? Ada perbedaannya, seperti tukang keramik, tukang besi beton, maupun Mmm. tukang-tukang yang lain itu semua ada, sudah diatur semua. Di Itu situ sudah diatur semua di dalam SKDJBK 33 tahun 2023, semua diatur di situ bagaimana pendidikan yang bisa mengambil jabatan kerja ini. mmm, Misalnya dalam subklasifikasi gedung, itu tidak hanya gedung aja, lebih rinci lagi. Ada lagi namanya gedung hijau, ada lagi namanya ahli muda bangunan gedung, itu semua lebih rinci eee, di dalam SKDJBK itu yang lebih,
dalam satu subklasifikasi itu ada beberapa jabatan kerja di dalamnya. Tidak Mmm. hanya merujuk kepada satu. Dan di situ juga bisa mengambil, SKK itu sesuai dengan pendidikan yang dia miliki. Oh gitu. Jadi kalau Mhm, saya misal sarjana S1 gitu, mhm. itu kalau dulu muda gitu berarti jenjang 6 ya? Ya, kalau misalnya di situ kita lihat lagi, ada pengalamannya atau Oh tidak. ada Karena pengalaman. pengalaman itu diatur di SELPJK Mhm mhm tahun mhm 2023 dan juga Permen 8 tahun 2022. mhm Di mhm. situ tentang bagaimana pengalaman proyek yang pernah dia kerjakan itu menjadi landasan utama dalam pengambilan Oke sertifikat. oke oke Begitu oke juga oke dengan oke. pendidikan. Pendidikan itu diatur dalam SK DJBK 33 tahun 2023. Mhm Jadi mhm semua itu mhm. diatur, tidak serta-merta langsung mengambil aja. Mhm mhm mhm. Kalau langsung mengambil aja itu nggak bisa karena itu sudah ada aturannya semua. Jadi, kalau misalnya mau ambil SKK ini, dia mengacu kepada pendidikan dan juga pengalaman kerja. Mungkin Mmm. kalau pendidikan S1 itu bisa langsung semua diambil sampai jenjang 9, akan Oh iya tetapi ya, melihat juga pengalaman kerjanya. pengalaman kerja dan juga jurusannya. Mmm, Jurusan itu mhm juga mhm. diatur di dalam SKDJBK 33. Oh iya iya. Jadi setiap jurusan bisa punya SKK atau tertentu aja? Itu ada namanya jabatan kerja. Jabatan kerja itu bisa melihat apakah dia bisa mengambil jabatan kerja tersebut ataukah tidak. Mmm. Karena jabatan kerja itu juga melihat diatur terkait dengan pendidikan, terkait dengan jurusan, terkait dengan pengalaman kerja. Jadi tidak semua jabatan kerja itu bisa diambil dengan jurusan apapun, Mmm. tapi kita lebih fokusnya ke dunia konstruksi. Oh Jadi iya kalau iya misalnya iya. ekonomi mau ngambil teknik itu nggak Oh bisa, iya iya iya. karena itu kan Iya sudah pastilah ya. melenceng. Iya, masa ekonomi pengen jadi teknik ya kan? Kalau Iya, kalau saya hukum boleh nggak? Nggak bisa kalau juga ya hukum ya? sama, Sama juga nggak iya bisa juga lebih ke SKK. Iya iya konstruksi, iya konstruksi. sipil, Jadi mesin, iya iya iya. elektrikal itu semua bisa mengambil. Kalau jurusan apa namanya itu, perkapalan gitu? Perkapalan juga nggak bisa. Oh nggak bisa? Iya, Kan tadi kan bilangnya teknik Bro, tadi lebih kan ke teknik konstruksi teknik dia. konstruksi. Oh teknik Konstruksi konstruksi di nggak bisa semua semua teknik iya, ya, jadi nggak harus bisa semua berkaitan dengan teknik. konstruksi. Terus manfaatnya apa sih punya SKK itu? Jadi kita lihat dari apa sih itu SKK? Mhm. SKK itu tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Mhm konstruksi. mhm 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 mhm. Jadi yang memiliki SKK ini hanya orang yang kompeten di bidangnya. Mmm, Enggak serta-merta dia bayar dapat SKK, nggak bisa enggak bisa kayak gitu. kadang-kadang gitu kan, Jadi ada prosesnya. bukan bukan cuma aktualisasi diri ya, Iya, nggak bisa gitu. Saya pengen punya SKK, pengen pengen ini aja, pengen apa, pengen pamer aja, nggak bisa gitu enggak ya? Iya bisa. iya iya. Jadi itu pada saat dia pengambilan SKK, dia mengakui bahwa dia telah kompeten di bidangnya. Bagaimana cara dia Mmm, kompeten? Dia diuji oleh oh asesor, diuji. yang namanya asesor. Mmm, Asesor itu disediakan oleh LSP. Bagaimana cara dia mendapat asesor? Dia harus ada pengakuan juga dari BNSP. oh, Harus melakukan pelatihan selama 5 hari, dan di situ dia diajarkan bagaimana cara menjadi asesor yang kompeten di bidangnya. oke Dan oke oke. juga kalau dia mau ngambil SKK, asesor itu tidak serta-merta ditugaskan. Mmm, Bagaimana dia mengambil SKK tersebut, bagaimana dia menguji SKK itu dengan bidang yang dia miliki. mhm Kalau mhm misalnya mhm. dia punya gedung, SKK gedung, asesornya punya SKK gedung, dia nggak bisa menguji jalan. Karena itu Oh iya, nggak boleh secara aturan, beda bidang lah ya, beda beda bidang. bidang, heeh. Heeh. Jadi kalau misalnya orang-orang mau mengambil SKK, dia bisa mengajukan, tapi nanti yang mendugaskan asesor itu LSP. Oh LSP itu. Heeh. Itu saya bisa milih nggak sih? Saya bisa, "Eh, Bro asesor, saya kan daftar nih, boleh nggak Bro aja lah yang jadi asesor saya biar biar gampang," maksudnya gitu loh, bisa nggak kayak gitu ya? Wah, kalau kayak gitu nggak bisa, itu juga diatur dalam BNSP tentang keberpihakan, itu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa dong, nggak bisa cincai dong, Iya, nggak bisa jadi yang maunya kita bisa ditugaskan itu cincai lah. jadi yang mendugaskan itu LSP dan tidak boleh memilih siapa asesornya itu. Karena di Mmm, situ ada ketidakberpihakan yang oh takutnya iya iya nanti iya iya. yang tidak, "Wah, dia diuji sama temannya nih bisa lolos gampang saja, padahal Ah, dia tidak kompetensi di bidangnya." kan Wah, nggak itu tahu nggak Bro, boleh. nggak tahu kan? Di situ Dicek terus ya? iya, di situ Oh, iya iya pengecekan. iya 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 iya. Jadi Yang nggak bisa kan gitu ya? iya, Kalau "Bro, kita kan lama temenan nih, tolong dong SKK saya kamu yang urus lah gitu biar asesor saya bisa bisa lancar," gitu, nggak bisa gitu ya wah ternyata itu nggak bisa. nggak bisa. Oh, jadi harus ini nih, kita harus taat sama peraturan gitu Iya, kan. benar. Terus kenapa sih manfaatnya lagi, Bro, kalau saya punya SKK gitu, ini Mhm. kan saya misal kerja di kontraktor nih, ngefek nggak sih ke gaji saya gitu misal? Kalau di dalam SKK itu sebenarnya fungsi dari SKK itu biasa dipakai untuk kontraktor dalam pengurusan badan usaha. Mmm, Biasa juga dipakai sebagai
pendamping ijazah. Jadi kadang, setelah lulus kuliah itu, mereka melakukan sertifikasi untuk pendamping ijazahnya untuk mencari kerja. Hmm. Kalau dalam gaji, di situ memang tergantung dari bagaimana perusahaannya. Iya, Kadang iya, biasa iya. memang dikasih naik gajinya, Heeh, memiliki heeh. sertifikat itu untuk dijadikan PJT, penanggung jawab teknis badan usaha, ataupun PJSK. Iya, iya, Nah, iya, iya, itu iya. juga bisa dijadikan sebuah landasan untuk kenaikan Iya, iya, gaji. iya, iya. Bahwa dan juga itu menjadi bukti kompetensinya dia, Iya, dia iya, sudah iya. paham di bidangnya itu. Heeh, heeh. Heeh, Paling enggak kalau saya punya SKK gitu, ada nilai plus lah ya iya, buat buat kita gitu kan. Jadi kalau teman-teman misal, "Oh, saya lulus fresh graduate nih," gitu kan, nggak kosongan istilahnya gitu, tapi kalau punya SKK kan, "Oh, Pak, saya punya SKK sipil bangunan gedung nih," kan, atau apa, SKK ahli apa gitu kan, jadi plus poin kan untuk dia bisa bekerja atau dia bisa mendapatkan benefit lain untuk dari pekerjaannya gitu kan menurut saya kan, iya. iya kan. Jadi emang plus poin teman-teman untuk kita punya punya SKK ini. Terus kenapa sih tenaga kerja itu kan terus harus wajib punya SKK, Bro? Oke. SKK itu sangat wajib sekarang ditekankan, Heeh. karena di mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 di pasal 70 di situ ditekankan bahwa setiap tenaga kerja di bidang konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Dan bagaimana jika Mmm. tidak? Di situ dijawab lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 99 ayat 1, di Mmm. mana di situ disebutkan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja akan dikenakan sanksi administratif yang berupa pemberhentian di tempat kerja. Wih, Ah, serem banget. iya, Ini serem banget. Jadi SKK ini nggak main-main teman-teman ya, harus punya SKK ya kan, selain tadi itu. betul. Begitu juga bagaimana dengan badan usahanya, apa Wih, dampaknya? Kalau misalnya dia kerja di jasa konstruksi, di situ dijelaskan juga di pasal 99 ayat 2, mmm, untuk jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka akan dikenakan sanksi administratif juga, mhm, mhm. yang berupa denda kepada perusahaannya atau pemberhentian sementara jasa konstruksinya itu. Jadi memang Mmm. benar-benar ini SKK ini sangat penting. Tidak serta-merta Mmm. juga bagaimana cara mengurusnya tidak serta-merta langsung bayar ada, Mmm. karena ini benar-benar sudah diatur di Iya, dalam iya, 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 iya. undang-undang, Kepmen maupun Permen Oh, semuanya. pemerintah udah ngaturin Sudah nih ya. ngatur secara Emang ngapain keseluruhan. sih diaturin nih? Kamu bebasin aja deh, nggak usah biar biar itu. Kenapa sih harus ada SKK-SKK gini? Kalau misalnya nggak diatur seperti tadi, kayak misalnya jurusan hukum langsung ngambil, Iya, iya, iya. bisa-bisa kalau dia ngambil gedung, dia mengakui dia paham di bidang gedung, tapi disuruh buat gedung, bisa-bisa rubuh. Iya, betul juga Itu ya. bahasa itu Karena bahayanya. iya, karena kita juga melindungi apa, yang punya proyek kan. Iya, Jangan benar. sampai yang masuk ke proyek itu tidak kompeten gitu kan. Iya, Iya benar benar. juga tuh. Jadi emang SKK itu perlu juga untuk keselamatan kerja konstruksinya itu sama bangunan juga ya berarti ya. Betul, Jadi harus tepat tuh. Kalau bangunan gedung ya harus punya yang bangun juga harus ahli gedung juga gitu kan. benar. Kalau jalan jangan jangan sampai nanti akhirnya yang tidak ada knowledge jadi situ juga. Itu kan jadi Mhm. repot juga. Sebenarnya pemerintah udah ngaturin semua. Keren banget berarti ya. Apa pemerintah itu untuk mengatur ini. Terus SKK itu siapa sih Bro yang keluarin Bro? Untuk SKK itu yang mengeluarkan dari LSP atau Oh Lembaga LSP. Oke, Sertifikasi oke, oke, Profesi. oke. Jadi LSP mengeluarkan SKK atas persetujuan juga dari LPJK maupun BNSP, karena Hmm. LPJK itu mengeluarkan nomor registrasi, Hmm. BNSP mengeluarkan nomor belangko. Jika tidak ada salah satunya, itu dianggap tidak Hmm. sah secara legalitas untuk SKK-nya. Jadi dua 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 badan ya, Iya, LPJK sama BNSP ya untuk benar. keluaran SKK itu? Dan juga LSP-nya ini harus benar-benar terlisensi. Jika Hmm. tidak terlisensi, itu berarti dia ilegal untuk Mhm. LSP-nya. Mhm, mhm, Tapi mhm, mhm. sampai dengan sekarang ini semua LSP itu secara legalitas pasti sudah tersertifikasi legalitasnya. Iya, iya, iya. Pokoknya 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 jika kamu masuk masuk, pekerjaan konstruksi, kamu wajib punya SKK. Betul, Apapun apapun itu tingkatannya ya, benar. dari mulai mau kuli sampai ke yang Ahli, tenaga ahli ahli. manajer manajer apa, proyeknya, harus punya SKK ya. Karena dengan begitu, pemerintah bisa bisa saling melindungi ini semua gitu kan, Betul. kepentingan dari pekerja konstruksi atau ini semua. Oh iya ya, ternyata
serta itu ya, apa namanya itu, kenapa kita harus punya SKK gitu kan. Terus kapan sih kita harus butuh SKK itu? Apakah lulus kuliah kita harus punya SKK atau kapan nih kita butuh SKK itu? Oke, SKK itu memang dibuat jenjang biar semua bisa mengambil. Hmm, Sejak kapan dia bisa mengambil? Sejak SMA pun bisa mengambil, di situ SMA tercantum bisa tuh, nggak perlu S1 ya, berarti sarjana ya nggak berarti perlu ya? S1. Heeh heeh. SMA pun bisa mengambil semua untuk jabatan kerja yang telah diatur. Misalnya SMA mengambil di bagian tukang, itu bisa juga. Mhm mhm Jadi mhm. pelaksana bisa juga. Tapi diatur bagaimana terkait dengan pengalaman kerjanya itu. Mmm, Heeh. Jika dia tidak mencukupi pengalaman kerjanya, dia tidak bisa mengambil SKK itu. mhm Karena semua mhm sudah mhm. diatur di dalam peraturan. Tapi sebagian ini, sebanyak ini mereka mengambil itu setelah lulus kuliah. Sebagai Oh, pendamping iya iya jasa, iya iya. karena persiapan apabila mereka masuk dunia konstruksi, mereka sudah siap dan Mhm, dinyatakan kompeten di bidangnya itu. mhm mhm. Kalau misal lulusan SMA gitu ya, Mhm. itu, tapi pengalamannya banyak, Bro. Ini pengalaman banyak nih, dia udah pengalaman bangun apapun tuh. Bisa nggak dapat SK yang paling tinggi gitu ya? Bisa, Ahli utama gitu kan bisa ya? kalau dia telah memiliki, pengalaman di bidangnya dengan pendidikan S1, di situ juga sudah diatur Oh, sorry sorry, kalau oh SMA? maaf, kalau SMA itu nggak bisa karena di Nggak situ bisa? terkait dengan pendidikan itu sudah diatur di SKD JBK 33 tahun Mmm, 2023. Karena kalau misalnya SMA itu paling mentok dia mengambil di jenjang 5, mhm mhm mhm. bagian pelaksana. Mhm mhm mhm. Dan di situ tidak bisa lagi untuk upgrade ke jenjang 6 maupun sampai dengan jenjang 9 itu udah nggak bisa lagi. Iya 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 iya. Biasanya berapa lama sih, Bro, SKK itu, Bro? Satu ya, saya punya SKK nih, Mhm. ini saya bikin sekarang. Berapa lama kira-kira ya? Bisa Untuk dipakai ya? masa berlakunya itu 5 tahun untuk SKK, 5 tahun? 5 tahun sejak Hmm, dia terbit, bukan usia terbit? semenjak dia uji. Semenjak dia terbit, SKK-nya di situ dia akan berlaku selama 5 tahun. Yang Mmm, penting dia tidak menggunakan SKK tersebut untuk, yang lain, kriminalitas ataupun pada saat dia bekerja, di bidang itu nggak bagus dalam pekerjaannya yang menghasilkan hasil yang output yang tidak baik, mmm, karena SKK ini juga tidak serta-merta mendapatkan. Kalau misalnya dia mhm, sudah bayar, langsung terbit itu nggak bisa, karena di situ juga kan sudah diatur bagaimana proses untuk, eee, pengajuan SKK ini, karena di situ diatur di dalam Permen 8 tahun 2022, di situ diatur bagaimana proses pengambilan SKK-nya dari awal sampai dengan akhir. Bagaimana dengan proses, pendaftaran awal itu administrasinya, jika administrasinya tidak lengkap, itu juga tidak bisa diproses untuk SKK-nya. oh, iya 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 iya. Oh, Berapa lama sih ngomong tadi masalah proses tuh ya, iya. berapa lama sih ngurus SKK, Bro? Urus SKK ini kalau dari LSP itu dari jangka urus SKK sampai dengan penerbitan SKK itu di 2 hari, 2 bisa hari? 2 hari 2 terbit. hari bisa? Heeh. Jadi saya sekarang ngurus besok jadi? Kalau sekarang urus, besok jadi, itu bisa juga, tapi tergantung bagaimana cara pengurusannya dia. Kadang juga Mmm, kita itu ada namanya tempat uji kompetensi. oh, iya iya Heeh, iya iya tempat iya. uji kompetensi itu di tiap-tiap daerah itu ada. Mhm mhm Tapi mhm mhm. bagaimana dengan LSP-nya, apakah LSP yang mengampu itu siap untuk mengambil itu? Oh, iya 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 Heeh. iya. Jadi untuk pengurusan SKK itu paling maksimal di H-1. H-1. Kalau mengurus hari ini, besok uji itu bisa secara aturan, boleh. Mmm, Nanti terbitnya di besoknya bisa. mhm. Kasih kisi-kisi dong, ujiannya itu ngapain sih uji kompetensi itu? Kalau untuk uji kompetensi ini berbicara tentang bagaimana pengalamannya dia di dunia konstruksi. Mmm, Apakah dia benar-benar sudah paham, dan di situ juga kan ada namanya, pertanyaan dari MUK, materi uji kompetensinya dari asesor. wuh, Jadi tidak serta-merta ditanyakan ini. Di situ ada kan diskusi asesor antara asesor dan asesi. Tapi kalau mmm, misalnya dia sudah paham di bidangnya, pasti dia udah bisa untuk menjawabnya. Karena mmm. sebagian besar itu dalam pertanyaan-pertanyaan ini mengacu kepada bagaimana pengalaman dia di bidang konstruksi. Oh, Karena iya asesor iya itu iya juga iya. kan menilai, kalau misalnya dia sudah paham di bidang konstruksi ini, buat apa lagi dia tanyakan yang lain-lain. Heeh 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 Kalau heeh. dia sudah paham di bidang konstruksi, langsung dikompetenkan untuk mendapat sertifikat. Iya 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 Walaupun iya. asesor ini tidak serta-merta langsung asesor yang menentukan, bukan. Asesor itu hanya menjamin mutu tenaga kerja konstruksi. Mmm, Dia menjamin mutu tenaga kerja apabila dia sudah merasa orang ini kompeten. Nah, kalau misalnya sudah merasa orang ini kompeten,
dia akan rekomendasikan ke LSP untuk diteruskan ke tim komite teknis. Tim komite teknis itu nanti yang akan melihat lagi apakah orang ini benar melaksanakan uji ataukah tidak. Jika benar melaksanakan uji dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, itu nanti akan yang berhak menentukan dia kompeten ataukah belum kompeten itu adalah tim komite teknisnya. Jadi asesor itu hanya untuk merekomendasikan apa yang telah dia ujikan, apa yang telah dia jamin mutu tenaga kerja konstruksinya itu. Dia sudah kompetenkah di bidangnya ataukah tidak. Kalau misalnya tidak, langsung dikasih belum kompeten. Kalau misalnya kompeten, langsung dikompeten dan direkomendasikan ke LSP. Kalau nggak lulus gitu bisa uji ulang nggak ya? Bisa. Kalau tidak lulus itu ada namanya banding assessment. Oh, banding. Jadi kalau banding assessment itu dia tidak merasa dirinya, wah saya sudah kompeten nih seharusnya tapi tidak dikompetenkan sama asesornya. Dia bisa ajukan ulang tuh ke LSP-nya. Ganti asesor? Nanti LSP lagi yang menugaskan Oh, iya bagaimana iya iya asesornya. iya. Ini sepertinya masalah asesornya nggak Iya. setahu saya sih, gitu kan. Kadang-kadang bisa gitu, Bro. Iya, bisa-bisa dari tendensi pribadi sama Iya, orang itu. gitu kan. Ini sepertinya nih teman saya dulu nggak suka sama saya nih, Iya. gitu kan. Itu bisa bisa banding ya. Iya, Iya iya bisa iya. banding kepada LSP-nya bahwa dia Mhm. sebenarnya merasa kompeten di bidangnya, langsung dia banding untuk Mhm. melakukan uji ulang ke depannya. Gitu tuh nggak bisa lihat dari CV aja ya? Kan CV dikirim nggak sih CV proposnya? dikirim, ada Mhm. namanya di situ ada metode portofolio. Oh, portofolio. Metode portofolio itu kalau misalnya dia sudah yakin di bidangnya dengan mengeringkan CV, bisa dia sertakan menjadi Mmm. bukti pelengkapnya. Jadi Mmm. nanti pada saat pelaksanaan uji, hanya ditanya terkait dengan CV-nya itu aja. Apakah Mmm. benar ini dia kerja di sini ataukah tidak? Karena kan ada-ada aja orang ngarang pengalaman kerjanya, pakai Iya iya. pengalaman kerja orang lain, kan ada-ada aja Iya kayak iya gitu. iya 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 Dengan juga adanya ya. portofolio itu dikonfirmasi ke pihak ketiga. Iya, Ah, maksudnya biar biar nggak usah diuji, Bro. Kita iya, kirim CV aja, CV-nya meyakinkan kan, gitu kan. Jadi nggak usah uji lah, masa nggak yakin sama CV saya gitu, maksudnya gitu. iya benar. Harus diuji juga ya? Harus dikonfirmasi ke pihak ketiga sambil diskusi aja. Diskusi Oh, iya tentang iya iya. apakah benar nih dia kerja di sini ataukah tidak. Mhm mhm mhm. Kayak gitu. Kalau kalau uji gitu, kalau tukang gimana? Masa diajak ngobrol tuh, tukang pasang bata gitu kan. Nah, Suruh pasang bata beneran atau ajak ngobrol aja? kalau tukang pasang bata itu jadi pada saat pelaksanaan uji, materialnya harus siap Itu yang nyiapin siapa, Bro? dari tempat uji kompetensinya. Itu Kalau termasuk waktu kita bayar itu ya? iya, sudah include semua. Include semua? Yang menyediakan itu penyedia penyelenggara uji sertifikasi itu. Iya iya Pada iya saat iya. dia mau melaksanakan uji, semua material dia sudah siapkan untuk dilakukan uji. Jadi Mhm. nanti, kepada kepada tenaga kerja yang mau ambil SKK, dia tinggal bayar, semua itu sudah include secara keseluruhan. Oh iya, material Heeh, maksudnya ikut ya kan, apa, alat bantu gitu kan. bener, Iya iya iya. Jadi kalau emang pasang plafon ya harus ada gypsumnya kan sama iya sama raka hulu gitu ya berarti ya, Bro? iya, Disiapin semua ya? semua harus disiapin karena asesor itu kan tidak serta-merta menilai. Jangan sampai Mmm. dia uji SKK tapi yang dia pasang gipsum, kan nggak ini juga. Iya iya iya. Jadi emang 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 sekali kita bayar itu udah semua Sudah semua. include semua ya kan? Ada ini nih, apa namanya itu, eee berapa sih, Bro, kira-kira? Tadi kan untuk ngurus SKK misal yang tukang gitu kan, itu udah Iya, include semua. Berapa sih biaya untuk ngurus SKK itu? Misal dari misal tukang kan mhm, butuh material tuh. Jadi misal, "Oh, saya mau untuk SKK pasang bata," gitu kan, betul. atau pasang gypsum, itu kan harus siapin tuh. Itu berapa sih biayanya untuk urus untuk SKK untuk jenjang 1 sampai 3 lah gitu? Oke, untuk jenjang pengurusan SKK itu tiap-tiap jenjang berbeda harganya. Mhm mhm mhm. Semua itu diatur dalam Kepmen 713, di situ diatur dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 9. Mmm. Jenjang 1 dimulai dari 500.000 sampai jenjang 9 itu 3.500.000. Oh, 3.500 ya? Iya, itu udah paling ahli, Udah paling mahal udah itu kan? paling mahal, Kenapa jenjang utama. iya, kadang-kadang di luar sana bisa SHK ini berapa belas juta kan, Iya, ini lebih bener, parah lagi. Jadi itu ternyata itu SKK itu paling mahal 3,5 juta ya kan, udah paling mahal tiga udah setengah paling juta. mahal itu kan, nggak ada SKK lebih mahal dari itu ya berarti ya? Heeh. Kok bisa di sana bisa mahal banget ya kadang-kadang di luar sana ya? Mungkin mereka kenakan dengan biaya administrasi. Heeh, Oh. administrasi itu kan, ya namanya orang-orang mengurus SKK kan nggak mau ribet, Mmm. mau bayar terbit SKK-nya. Mhm mhm mhm. Mereka serahkan ke semua ke tempat uji kompetensi.
Di tempat uji kompetensi itu ada admin. Mereka serahkan semua datanya, nanti diurus semua sama admin. Tapi kalau misalnya mereka mau input sendiri, itu boleh juga, nggak Iya masalah. iya iya iya. Jadi kalau misalnya mereka serahkan admin, pasti admin itu akan mengenakan biaya administrasi secara keseluruhan untuk penginputannya. Iya iya iya. Jadi emang, apa namanya itu, harga ini udah diatur ya kan, udah diatur yang dan paling mahal itu 3,5 juta 3,5 gitu kan. juta. Kalau teman-teman merasa SKK lebih mahal, mungkin mungkin salah salah pilih LSP kali ya? Nah, bisa Iya kan, jadi bisa jadi salah pilih kan, salah pilih ya. salah pilih Heeh, tempat untuk dapetin uji, SKK-nya itu betul, gitu kan. Jadi SKK itu diatur semua dan itu tidak tidak mahal gitu dan prosesnya benar. cepat lagi kan, 2 hari. Jadi nggak ada ini nih, nggak ada isu SKK dilama-lamain, nggak ada kan Udah ya? nggak ada. Di situ juga kan dalam, penerbitan SKK, di situ telah diatur Hmm, maksimal batasnya 14 hari. Jika empat lebih belas hari? 14 hari, jika lebih itu jadi temuan. Jadi kalau Mmm, ada yang mengurus SKK ini sampai 1 bulan, 2 bulan, wah itu jadi masalah itu kepada mmm, LSP-nya. Kenapa dia mengurus SKK sampai segitunya? lapornya ke mana lapornya kalau gitu tuh? Lapor kalau, SKK saya terus sebulan loh nggak Hmm, beres-beres, lapor ke mana biasanya itu? itu biasa mengelapor dulu ke LSP-nya. Kalau tidak Hmm, tidak LP? ditindaklanjuti, dia bisa menyurat ke BNSP, bisa menyurat ke LPJK. LPJK, Iya 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 boleh. iya iya iya. Jadi emang LSP itu emang ditarget ya, Benar, untuk mengurus SKK itu maksimal 14 hari itu, nggak boleh lama-lama itu nggak kan, nggak boleh. boleh. Karena itu GKK ini bisa cepet kan, 2 hari kelar gitu kan, Iya, dan itu udah peraturan teman-teman, nggak bisa kita urus SKK itu, "Kok SKK saya lama ya?" Lapor aja gitu kan, benar, sekarang ada mekanisme lapornya kan. heeh, Karena teman-teman kita udah bayar, masa kita udah bayar dilama-lamain gitu kan, benar, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi mungkin kita harus pilih LSP yang pas untuk ngurus SKK ini gitu kan, benar. nah gitu. Terus kalau, apa namanya itu, kalau kita mau nanya-nanya gitu, kemana sih Bro, LSP GKK ada nggak? Kalau saya mau pengen bikin SKK nih gitu, Boleh, nggak tahu ininya. kita ini LSP Gatensi Karya Konstruksi Mhm. sudah memiliki tempat uji kompetensi di 34 provinsi tersebar seluruh Indonesia. Oh ya? Dengan jumlah tempat uji kompetensi 535 tempat uji Mmm, kompetensi yang tersebar seluruh Indonesia. ya 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 Dengan ya. di tiap-tiap daerah itu memiliki asesor. Oh, Jumlah iya. asesor kita itu 655 orang yang tersebar Mmm, seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya dia mau melaksanakan uji, dia bisa datang daerah terdekat dari tempatnya. iya 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 Atau iya. bisa komunikasi ke kami, nanti tinggal kami arahkan ke tempatnya Iya iya yang iya terdekat. iya. Agar dia kalau misalnya mau uji tidak mesti terbang ke Jakarta, nggak Nah, mesti. iya iya, betul 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 Karena tuh. TUK juga itu secara legalitas bisa melaksanakan uji. Iya, Dia bisa mendapatkan legalitas itu pengajuan TUK ke LSP, LSP mhm nanti bisa mengajukan ke BNSP dan juga LPJK mhm bahwa tempat uji kompetensi tersebut dapat melaksanakan uji sertifikasi. mhm. Yang penting Iya, di daerah itu terdapat asesor, mhm bisa mhm. langsung melaksanakan uji sertifikasi. Nah, itu infonya ada semua ya Ada di semua, LSP GKK itu ya? Jadi misal benar. saya nggak di Jakarta nih ya, Mhm, saya di pedalaman jauh gitu kan, saya butuh SKK nih, nggak harus terbang ke Jakarta, ribet kayak gitu, itu kan cost-nya banyak banget, Bro. Jadi kalau benar. bisa deket situ kan lebih enak gitu maksudnya gitu ya? Iya, apalagi kalau misalnya mau butuh cepat, kalau terbang ke Jakarta sudah makan biaya, Iya makan waktu, iya. itu juga kan sudah berpikir 2 sampai berkali-kali lah untuk Iya, melaksanakan iyalah masa masa saya jauh di Papua gitu kan, saya benar, biaya saya kan 3,5 juta paling mahal ya kan, iya, tiketnya bisa 5 juta PP, jadi kan dari sampai ini belum sama hotelnya gitu kan. benar Jadi emang dengan sekarang ini kita bisa ngurus di mana pun ya, benar, lebih lebih praktis lebih banget tuh. praktis. Apalagi Heeh. kita sekarang ini menggunakan paperless secara keseluruhan. Jadi dia tinggal menggunakan laptop, tidak menggunakan kertas lagi yang tulis-tulis tangan, semua by Mmm. system. Oh, iya 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 Semua yang iya. kita laksanakan itulah kenapa bisa cepat dalam penanganan sertifikatnya, karena semua pelaksanaan uji sertifikasi kita itu by system. Semua Mmm. dari awal sampai dengan akhir. Iya Nanti iya juga iya. kita akan menerbitkan sistem jarak jauh. Jarak jauh? Heeh, kalau misalnya dia ada di Papua, kita di Jakarta, bisa kita uji dia dengan jarak jauh. Mmm. Tapi kita harus mendapatkan lisensi dulu dari BNSP. Iya Bagaimana iya 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 iya, iya. seperti itu. Oh, iya iya. Sekarang ada berapa sih, Bro? Berapa SKK sih udah terbit di GKK ini? Sekarang ini di SKK menurut data LPJK sekitar 57.000. Di GKK aja? Di GKK aja, 57.000? 57.000 untuk SKK yang terbit di GKK, dari Mhm. awal pertama sampai dengan sekarang, Yang pertama itu tahun berapa, Bro? tahun 2022 akhir. 2022 akhir? Nah, Berapa tahun tuh? 3 tahun nggak kurang nyampe lebih ya? iya, 2 tahun lebih ya?
2 tahun lebih. 57.000. 57.000. Saya bingung saya 57.000 banyak banget. 57.000 berarti setahun 25.000 ya? Iya, bisa. Banyak banget tuh. Itu gimana cara ngurusnya, Bro? Banyak Itulah banget itu, iya, iya kan? Banyak karena banget loh. kita juga bekerja sama-sama swasta, bekerja Mmm. sama-sama PUPR, di Mhm. dinas di tiap provinsi maupun kota, kabupaten, semua kita kerjasama. Begitu juga Mhm. dengan BUMN, itu semua kita Mhm. kerjasama dalam pelaksanaan untuk menerbitkan sertifikasi. Iya iya Jadi, iya iya iya. apalagi kan semua BUMN, apalagi PUPR, mereka punya program sertifikasi, Iya 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 iya. mencetak tenaga kerja sertifikasi, dan itu bekerja sama dengan kami sebagai Iya lembaga iya 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 sertifikasinya. iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, tukang pekerja konstruksi, tukang aja itu kan banyak banget kan. Benar, Jadi masih banyak yang belum punya sertifikat tuh, ya, iya nggak sih? inilah yang menjadi PR untuk LSP dan juga Mhm mhm. pemerintah untuk menerbitkan sertifikat, Mhm untuk mhm. mensertifikasi tenaga kerja konstruksi, baik Mhm. dari tukang sampai dengan pemerintah. Itulah dibentuk LSP Gatensi Karya Konstruksi ini Iya iya menjadi iya. salah satu amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Mhm tentang Cipta mhm mhm. Kerja. Mhm mhm. Jadi LSP Gatensi Karya Konstruksi ini membantu pemerintah dalam, menerbitkan sertifikat yang kompetensi, Mmm. yang, eee, yang kompeten di bidangnya untuk di bidang konstruksi tersebut. Iya 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 iya. Emang challenge-nya luar biasa ya. Iya, Tadi udah soft kan, jadi kalau kita di luar sana, kita bisa apa, nggak perlu datang ke Jakarta ya kan, semua bener online, paperless gitu kan. Jadi praktis banget dan ini terbukti LSPGKK udah 57.000 ribu dalam dan waktu heeh, 3 tahun kurang kan. Ini pencapaian luar biasa dan kemarin saya lihat dapat ini ya, apa, predikat baik juga kan ya? iya, untuk asosiasi Gaten sini mendapat predikat asosiasi terbaik. Wah, ini ini, Eee, asosiasinya terbaik ya kan, iya, apalagi LSP-nya juga juga pencapaiannya luar biasa. Menurut saya benar, sih ini teman-teman konstruksi ya, sahabat-sahabat konstruksi cocok banget kalau kalau ngurus di LSPGK. Tadi infonya, key point-nya apa sih? Cepat ya kan? Jadi total itu cuman 2 hari, 2 hari paling cepat, maksimal 14 hari loh. Jadi nggak main-main itu dan iya, kita benar, itu semua dan maksimal paling mahal 3,5 juta. Ya kan? benar, Jadi kalau teman-teman dapat penawaran LSP bikin SKK itu sampai 12 juta, 24 juta itu nggak bener tuh gitu kan. Coba konsultasi di LSPKK dulu gitu kan. benar, Heeh. heeh, Kalau saya mau nanya-nanya tentang apa, ada helpdesk kan ya? ada. Ngobrol-ngobrol gitu. Itu kayak mana, Bro? Ada nomor WhatsApp mungkin, Bro, bisa Ada, di-share? nomor WhatsApp itu tertera di website. Di situ Mhm, kita ada lspgatensi.id, mhm, ada Instagram juga lspgatensi.id, mhm. dan juga TikTok juga ada, Facebook Oh, juga TikTok ada. juga Jadi ada. mudah dalam media Iya sosial. iya iya iya. Bisa dicari semua, komunikasi juga lancar. Kalau misalnya mau mengurus SKK, Heeh heeh heeh. gampang, mudah, dan Iya iya nanti kita iya bisa iya. arahkan ke tempat Jadi terdekatnya. nggak ada alasan lagi bikin sesuatu susah gitu ya. Benar, Karena semua semua terbuka, mau pakai kontak via Instagram bisa, Facebook bisa, WhatsApp bisa, TikTok juga bisa ya kan. benar. Semua bisa. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman kita susah dapat sana dan mahal. Itu nggak akan lagi terjadi gitu Iya, kan. semua sudah diatur di Semua dalam sudah diatur gitu kan. Nanti teman-teman bisa ngecek di website lspgatensi.id, benar, ada Instagram juga. ada Instagram juga. Website-nya Bro ada nggak? Bisa WhatsApp bisa disebutin nggak Boleh, website-nya? Jadi buat teman-teman biar gampang tuh ya. Jadi, nggak pakai lama istilahnya ya. Jadi nggak usah lah kita ribet-ribet ngurus KK yang mahal-mahal gitu kan, nah, lama gitu kan. Udah nggak ada zamannya lagi. Sekarang praktis semuanya itu. Teknologi udah maju, Bos. benar. Sekarang ini tidak kita juga kalau misalnya mau menemukan konten-konten tentang konstruksi, kita semua update. Nah, ya 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 ya. Update di Instagram maupun Mhm TikTok. mhm, Di mhm situ mhm. juga ada kabar-kabar menarik lah kalau misalnya mau ada PKB atau pengembangan Iya, itu profesi kan yang penting juga. berkelanjutan, itu semua kita update. Ya, kita update juga nulis juga kan. Jadi Kita tambah update pinter, makin pinter kita. kita update semua itu Heeh di dalam heeh. Instagram. Iya iya iya. Nomornya berapa, Bro? Siap. Jadi teman-teman ingat tuh, LSPGK. Kalau ngurus SKK, jangan yang lain deh, ya kan? Nanti daripada entar udah lama, mahal pula, ya kan? Oke, untuk nomornya itu bisa dicatat mungkin teman-teman 0811 0811 1908 1908 2888. 2888. Nanti nanti teman-teman inilah ya, Ya,
Bisa kontak. bisa lihat di sini nanti ya. Nanti kita sebutin juga di deskripsi nomornya GKK seperti apa gitu kan, bisa kontak mahasiswa langsung. Kalau ada kesulitan-kesulitan bisa langsung apa, Bisa langsung kami bantu. iya, cari solusinya gitu kan. Jadi Iya, karena kita nggak mau lama-lamain proses, yang penting ada benar. solusinya. Jadi nggak ada lagi tuh kita, kalau bisa diperlambat, ngapain harus dipercepat gitu kan, nggak ada lagi kayak gitu tuh. Kita langsung to the point aja, cepet Iya, dia kan, cepet, praktis, murah. Wah, luar biasa, ini udah luar biasa banget kan, benar. terbukti Apalagi itu. kalau mau tender kan itu harus dalam jangka waktu yang dekat. Iya, Mau iya, butuh ini dalam jangka waktu yang dekat. heeh, mantap Wah, nih. bisa-bisa kalau dia udah bayar, dia nggak diterbitkan dalam jangka waktu tendernya, bahaya itu TOK-nya bisa-bisa Iya diteror iya iya terus iya iya, oke oke. sama dan usahanya. Siap siap siap. Mantap ya Yusuf. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman di sini, sobat konstruksi? Sahabat Siap, mungkin konstruksi? untuk sobat konstruksi dapat melaksanakan uji sertifikasi di tempat uji kompetensi yang telah dilegalitas. Wah, harus legal ya? Harus legal, kalau Heeh. misalnya nggak legal, sertifikatnya juga itu berarti nggak legal. Iya iya iya. Kita itu sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Luar biasa. Kalau misalnya mau uji di tempat paling dekat, bisa komunikasikan ke kami di nomor WhatsApp yang telah kami berikan, Heeh. dan nanti akan kami berikan kontak untuk penanggung jawab di daerah tersebut. Wah, luar biasa dibantu sampai tuntas, sampai Siap, rilis benar, SKK-nya ya kan. Mau mau apa, renewal juga bisa dibantuin semua, yang penting solution lah ya, one stop benar. solution ya sahabat kakak. Oke oke. Terima kasih Mas Yusuf atas Siap, waktunya ya kan. Nanti kapan-kapan kalau ada lagi kita akan infokan lagi untuk next lah. Nanti kita teman-teman kita akan bikin sesi tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tentang LSP GKK atau konsultan SKK gitu kan, kita bisa situ tuh Q&A atau tanya jawab dengan LSP GKK. Pertanyaan teman-teman bisa di komen di apa disebutin di komen bawah pertanyaan apa tentang pengalaman lah, apapun itu ya, apa problem gitu. Nanti kita coba next time kita akan bikin tentang Q&A oke, deh, tanya jawab siap, tentang LSD. Terima kasih banyak siap. Mas Yusuf atas Terima waktunya. kasih Pak Sehat-sehat Bro. selalu. Siap. Ya, mari. Selamat gitu ya. Selamat siang sama atas waktunya. Terima kasih sahabat konstruksi. Kita ketemu lagi di podcast Construction Corner di lain kesempatan. Selamat siang. Siap.